Cuma kuat 2 bulan tinggal di kos-kosan angker, di mana sampai akhirnya dia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol kayak biasa, tiba-tiba mungkin karena itu udah malam juga kali ya, itu saya ngelihat di bawah tangga itu ada pocong. Saya kesurupan di situ, badan saya tuh sampai kayak melintir gitu. Jadi kaki saya ke bawah telungkup gitu, tapi dari pinggang ke atas madep ke atas. Saya ke kamar mandi tuh yang ada di lorong. Saya ke kamar mandi di lorong karena yang paling dekat emang dari belakang itu kamar mandi di situ doang yang ke lorong itu. Nah pas saya masuk ke kamar mandi di lorong itu, tiba-tiba ada suara orang nangis, cewek nangis. Penghuni situ, si kuntilanak merah, dia bilang, itu tuh nggak suka sama yang ngikutin kamu itu, dia bilang gitu. Ada perempuan yang ngikutin? Iya. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan buat pasukan Lentera Malam nih, tolong absen dulu di bawah. Gue pengen tahu nih malam ini yang nonton pasukan Lentera Malam pada dari mana aja nih daerahnya. Siapa tahu gue pernah mampir ke sana, atau nanti ke depannya gue mampir ke sana, kita bisa ngobrol-ngobrol atau adain gathering gitu ya kan, bareng-bareng. Jadi komen di kolom komentar. Dan langsung aja kita masuk ke podcast Saksi Misteri. Cuma kuat 2 bulan tinggal di kos-kosan angker. Narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika tinggal di salah satu kos, di mana sampai akhirnya dia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Karena begitu banyak teror yang dia alami, mulai dari kesurupan sampai ditampaki sosok-sosok yang mengerikan. Dan narasumbernya udah gue hadirkan di Lentera Malam malam ini. Kita sapa dulu narasumbernya, udah di sebelah gue ada Bang Deas. Bang Deas, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Yes, beberapa penghuni di kos-kosan ini nyaksiin secara langsung saat lu kesurupan di kamar kos. Itu kondisinya kayak gimana waktu lu kesurupan, Yes? Jadi kalau kesaksian dari teman saya kesurupan di situ, badan saya tuh sampai kayak melintir gitu. Jadi kaki saya ke bawah itu madep ke bawah telungkup gitu, tapi dari pinggang ke atas madep ke atas. Kayak dipelintir gitu? Kayak kepelintir gitu, iya. Dan itu teman-teman kosan lu nyaksin secara langsung? Nyaksin langsung. Dan tadi pas sebelum kita syuting lu kan sempet ngasih unjuk nih, ada foto yang gue pun kaget melihatnya, Yas. Itu sebenarnya ada apa sih dengan foto itu gitu? Jadi foto itu tuh kayak darah gitu Bang di pengki. Ya di rumah saya ada persis depan kamar. Awalnya nggak ada, terus tiba-tiba ada gitu kan, ada si darah itu. Dan pas saya tanya sih sama orang yang bisa lah ya, katanya sih infonya itu mungkin kiriman. Oke, kiriman untuk orang tua lo atau ke lu? Itu sih kurang tahu, cuma intinya kalau nggak salah waktu itu dia bilang gini, intinya nggak ada yang nggak suka sama keluarga saya, satu keluarga. Oke, karena itu tiba-tiba aja. Darah itu ada di pengki. Iya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya, karena lu saking bisa dibilang saking sering kesurupannya ya, lu tuh sampai putus asa. Itu kenapa bisa sampai putus asa, Yes? Karena gini sih Bang, namanya kita kesurupan secara terus-menerus kan, otomatis tenaga kita kekuras, badan juga lama-lama kan kurus gitu kan, dan nggak ada tenaga lagi ya kan, dan capek gitu, rasanya capek gitu, mau kapan selesai gitu, daripada kayak gini terus, makanya lebih baik mati aja, kenapa harus nanggung, saya pikir dulu kayak gitu. Lu sempet pengen bisa dibilang ya mati aja lah, iya, daripada harus terus-terusan sakit seperti itu ya. Betul. Karena tadi gue sempat ngobrol sama lu kalau kondisi fisik lu pun sampai kurus banget, bahkan kakak lu pun kena imbas juga, dia sampai sakit-sakitan juga. Dan buat pasukan Lentera Malam yang pengen tahu cerita lengkap dari Deas ini, simak terus podcast ini sampai habis. Dan tapi sebelum itu buat pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber atau punya kerabat yang punya cerita horor dan pengen cerita juga di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Yas, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Kalau lama-lama lagi sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya.
Awal mulanya gini Bang, jadi itu sekitar tahun 2019. Saya kerja di sebuah perusahaan gadget lah ya, di sebuah perusahaan gadget di sebuah kota lah ya gitu. Saya nggak bisa sebut soalnya takutnya nanti ketahuan. Di mall, ditaruhnya di mall. Nah, tapi saya itu rumahnya itu beda kota sama tempat saya kerja. Jadi kalau PP itu jauh kan, sekitar 40 menit lah kalau nggak macet itu juga gitu. Jadi kan saya mikir kalau saya pulang pergi terus capek juga di badan. Jadi saya kan harus kayak berangkat dari pagi, pulang maleman gitu kan. Terus singkat cerita di toko ya Bang ditaruhnya. Ada teman satu toko itu nawarin gitu kan ya. Emang awalnya saya ngomong juga sih, kayaknya gua harus cari kos-kosan dah soalnya kejauhan. Terus dia bilang di kos-kosan gua aja, dia bilang gitu kan ya. Di mana? Ini deket tuh, lu bisa jalan kaki aja bisa gitu kan ya. Jadi lu nggak usah kayak naik angkot lah atau bawa kendaraan sendiri, nggak usah. Dibilang jalan kaki bareng aja sama gua. Teman-teman yang lain juga semuanya ngekos di situ. Jadi kita di toko tuh ramean Bang. Jadi namanya toko handphone kan ada dari satu brand, misal satu karyawan, satu sales gitu. Terus nah teman-teman saya yang sales lainnya juga sama, ternyata ngekos di situ walaupun mereka kayak beda brand ya kan, tapi tetap satu kosan. Dia bilang, saya mikir seru juga nih, jadi banyak teman gitu. Iya, banyak teman di situ. Terus teman-teman juga saya bilang di situ kos-kosannya murah kok, dia bilang gitu. Terus di sana juga hitungannya mungkin mereka bilang bebas gitu ya. Jadi cewek cowok tuh bisa gitu kan. Jadi nggak kayak kan bisa ada kos cuma putra, kos cuma putri gitu kan. Di situ campur, dia bilang gitu. Oh gitu. Namanya anak muda kan dulu kayak seru juga nih. Pengennya bebas gitu kan. Jadi nggak biasanya kan ada yang kos-kosan agak gimana gitu. Jadi pas saya pulang kerja itu langsung survei ke kos-kosan. Nah, kosannya itu bentuknya rumah. Ya, jadi kayak satu rumah gitu tapi banyak kamar. Nah, kamarnya itu ada sekitar 7 kamar. 3 di bawah, terus 2 lagi ada di lantai atas, sama 2 lagi di belakang. Jadi kamarnya itu yang di belakang itu kita harus lewatin lorong dulu. Oh iya, sama satu lagi ada yang di lorong itu ada 1 kamar lagi. Jadi mungkin total 8 kali ya. 8. Tapi kecil Bang kamarnya. Jadi pas kita masuk lorong, di lorong itu ada 1 kamar kecil sama 1 kamar mandi. Iya, terus pas keluar lorong itu, nah itu ada 2 kamar yang ngadep ke taman belakang. Berarti gitu. 3 di bawah, 2 di atas, 3 lagi di belakang. 2 gitu. Kamar normal, 1 kamar kecil. Iya. Oke, lanjut lagi. Udah kayak gitu, saya nanya kan harganya berapa aja. Terus dia bilang beda-beda ya, dia bilang gitu kan ya. Yang kosong sih dia bilang ada 3 gitu kan. Yang lain masih ada isinya. 1 yang ini yang di ruangan tengah. Jadi kan ada 3 kamar ya di ruangan tengah. Nah masih ada 1 yang kosong. Itu harganya 1 juta ke atas, saya lupa sih. Mungkin sekitar 1,2 apa 1,5 gitu. Terus ya soalnya itu kamar mandi di dalam. Kalau yang itu kan, yang lain mungkin kamar mandinya gabung kali ya. Temen saya bilang, tapi di situ nggak pernah ada yang nempatin. Soalnya di situ mahal, terus juga pernah ada yang masuk kayak pengap gitu karena mungkin posisinya di tengah, jadi nggak ada sirkulasi udara gitu kan. Ada lagi yang di lorong itu, yang kamar kecil itu murah ya, dia bilang gope gitu. Oh gope gitu kan ya. Pas saya lihat kecil, ternyata maksudnya tuh terlalu kecil mungkin ya buat saya, jadi cuma mau 1 kasur 1 lemari doang udah gitu kan. Udah kayak gitu saya ngelihat lagi ke yang belakang, yang 2 kamar di belakang ini. Satunya kan udah ada yang isi, itu teman saya sendiri. Namanya tuh si Evi lah saya sebut ya. Nah, di sebelahnya kamarnya kosong. Pas saya lihat, kamarnya enak nih, saya bilang. Soalnya kamarnya luas. Udah ada ranjang kan, ranjangnya tuh kasurnya besar gitu. Tapi ranjangnya itu dari ini Bang, dari kayu. Kayak mungkin ranjang zaman dulu tuh kan ada yang besi ya, kayak gitu kan. Ini tuh ranjangnya dari kayu gitu. Dipannya ya? Iya, dipannya kayu. Tapi kasurnya tuh besar gitu kan, lebar lah gitu kan ya. Udah ada lemari juga. Terus kamarnya hitungannya enak lah ya. Terus dia bilang ini harganya 750. 750. Nah, itu kamarnya itu kondisinya kan bersih, terus si jendelanya itu enak kayak dilihatnya soalnya dia lebar. Jadi kacanya itu dari atas sampai ke bawah gitu. Bukan cuma jendela kecil gitu, bukan. Jadi jendela lebar gitu. Oh saya bilang enak nih, cocok, gue bilang gitu kan ya. Udah kayak gitu saya lihat-lihat,
Akhirnya cocok kan, ya udah besok dah nanti tolong bilangin ke yang punya kosan gitu. Gue mau ngekos, oh boleh gitu kan ya. Nggak cerita udah ke besokan harinya lah ya, maksudnya akhirnya saya bayar itu kosan ke si ibu yang punya kosan kan. Jadi yang punya kosan itu nggak pernah ke situ bang, nggak pernah ke situ. Yang ada di situ paling yang jaga kosan, itu pun dia nggak tinggal di situ juga. Dia kayak cuma paling ngecek gitu-gitu doang si ibu kosan ini. Udah kayak gitu akhirnya saya pindah ke kosan itu. Di hari awal-awal tuh masih aman, maksudnya nggak ada kayak kejadian gimana-gimana, aman aja lah gitu. Ada di suatu malam mungkin udah sekitar 5 hari kali ya di situ, kalau nggak 4 hari saya lupa. Pokoknya baru-baru di situ ada, pas malam itu ada suara orang nyapu di taman itu kan, persis di depan kamar kan. Ke taman itu, jadi kedengeran jelas kalau ada orang nyapu malam-malam. Saya dengerin gitu kan, terus saya bilang siapa yang nyapu malam-malam, saya bilang gitu. Apa teman saya si Evi ini yang kamar sebelah kali gitu kan, saya pikir kayak gitu. Ada kayak gitu, ya udah saya diemin. Tapi nyapunya tuh lama, maksudnya nggak selesai-selesai, kayak seret-seret gitu. Suara kalau orang kayak nginjek daun kering gimana sih bang? Iya gitu kan, kayak kresek-kresek gitu kan ya. Oh lama amat, terus saya pikir si Evi ini kan perempuan ya, kok dia berani maksudnya nyapu malam-malam gitu. Udah gitu saya beraniin diri kan buat ngelihat si jendela itu, maksudnya ngelihat taman itu lewat jendela. Saya buka sedikit, nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya tuh langsung hilang, langsung kayak ya udah langsung hilang aja gitu. Langsung hilang, langsung nggak ada suara apa-apa. Iya nggak ada suara apa-apa juga. Saya lanjut tidur, balik ke kasur, ada lagi suaranya. Si orang nyapu itu. Udah saya pikir nggak beres nih gitu. Ya udah lanjut tidur aja. Nah, akhirnya dari situ paling kalau saya malam di kos-kosan itu karena sering kan kejadian nyapu itu. Akhirnya saya setiap malam itu dengerin musik sekencang-kencangnya pokoknya, supaya nggak kedengeran lah suara-suara di luar itu kayak gimana gitu. Itu saya dengerin aja. Itu sampai teman saya aja ada yang nanya gitu, nggak tahu komplain apa gimana, saya nggak ngerti lah. Itu teman saya yang sebelah kamar itu. Si Evi itu? Bukan, ada lagi yang dia tuh sekatannya tuh langsung ke kamar tengah. Jadi kamarnya itu disekat, tapi sekatannya itu mirip tembok, tapi ternyata triplek lah gitu. Jadi mungkin suaranya itu nggak terlalu nggak terlalu hening gitu. Jadi kedengeran ke kamar sebelah. Dia tuh sering suka nanya, pernah nanya kayak gini. Ya lo kalau misalnya malam dengerin musik terus ya? Iya, kenapa emang? Nggak apa-apa, kedengeran aja gitu. Kenapa lu di situ kan ya? Nggak kenapa-napa, saya bilang gitu. Oh ya udah. Gitu. Ya udah, akhirnya saya bekerja seperti biasa. Saya balik ke kamar. Pas saya balik ke kamar itu, ya udah saya tidur lagi kayak biasa. Pas udah mau tidur, itu tiba-tiba si kasur yang dari kayu itu goyang. Jadi goyangnya itu cepet. Kalau gempa mungkin kayak berjeda gitu ya, kayak pelan-pelan gitu. Dia tuh kayak kegeter kayak gitu. Kayak digeter-geterin orang gitu kan, kayak geter banget gitu. Udah gitu, saya awalnya tetap mikirnya itu gempa. Oh gempa kali ya, gue bilang gitu. Terus habis gitu, terus tuh kayak gitu. Ntar berhenti, jeda sebentar, ntar goyang lagi gitu kan ya. Saya ya udah mikir itu gempa, ya udah biarin tunggu berhenti kayak gitu. Kebesokannya di tempat kerjaan saya tanya, ada teman saya yang satu kosan juga yang di kamar tengah, ada namanya Anggi. Itu namanya Anggi. Saya tanya kan, kebetulan saya satu toko sama dia. Anggi semalam gempa, gue bilang gitu. Enggak dia bilang gitu kan ya. Gempa, saya bilang gitu kan ya. Orang kasur gue sampai goyang, kagak ya, enggak gempa, dia bilang gitu kan ya. Oh terus yang goyang apa ya, saya bilang gitu kan. Maksudnya saya ngomong dalam hati aja gitu. Saya nggak ngomong ke dia gitu. Kalau misalnya mungkin bukan gempa apa gimana, enggak. Saya balik ke kamar lagi, kejadiannya sama, kayak itu berulang lagi. Yang kasur getar getar itu. Karena saya udah tahu juga ternyata itu bukan gempa. Saya awalnya sempat kayak takut, tapi saya mikir saya mau lari kemana gitu kan ya. Kalau misalnya malam-malam lari ke kamar teman saya kan takutnya ganggu gitu. Ya udah akhirnya saya bertahan aja di kamar itu. Terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya saya udah kayak gitu nunggu berhenti aja. Nunggu si getar itu berhenti, oke lah gitu kan ya. Ini gangguan awal udah kayak gini gitu. Tapi lu nggak ngeliat pas lagi getar itu ada sosok atau ada sesuatu? Nggak ada. Jadi nggak ada sosoknya. Cuma getar aja? Cuma getar aja.
Cuma ya berulang, udah kayak gitu. Kadang kalau maksudnya saya musiknya mati apa gimana tuh suara orang nyapu tuh kedengeran, terus kasur getar gitu. Jadi kadang bebarengan. Dubi-dubi ya? Iya, gitu. Udah kayak gitu, beberapa minggu kemudian ya kayak biasa lah, udah saya anggapnya udahlah itu hal yang biasa. Jadi lama-kelamaan kan kita terbiasa ya Bang sama kayak gitu. Pernah ada kejadian lagi di kos-kosan itu, posisinya waktu itu kita lagi pada libur. Kalau orang-orang kos-kosan situ tuh kalau libur mereka nggak berani libur sendirian, pasti mereka janjian. Karena mereka nggak berani di kos-kosan itu sendiri, karena mereka tuh sering digangguin, bukan saya doang. Berarti nggak lu doang? Bukan saya doang. Lanjut. Bukan saya doang, jadi teman saya misalnya yang tinggal di kos-kosan itu bawa temen. Ya bawa temen misalnya, ayo main yuk ke kosan gitu kan. Maksudnya teman kerja pulang kerja diajak main misalnya gitu, buat nongkrong di kos-kosan. Udah kayak gitu, nanti si temen ini yang orang luar istilahnya, dia bisa aja kesurupan di situ. Kalau nggak kesurupan di situ, minimal dia setelah pulang. Biasa di rumah dia langsung besokannya izin sakit, pas udah cerita dia bilang gue ketempelan, dia bilang kata orang pinter ya. Jadi ada aja kejadian kayak gitu. Jadi lama-lama teman-teman itu trauma, yang maksudnya teman-teman luar yang diajak ke kos-kosan itu lama-lama dia trauma, dia bilang nggak mau. Iya, nggak mau gitu. Terus temen yang lain juga banyak kejadian-kejadian di situ. Cuma saya kurang paham sih, maksudnya karena mereka nggak cerita kali ya, maksudnya dia digangguinnya kayak apa. Tapi mereka pernah cerita itu kalau di situ sosoknya ternyata banyak. Mulai dari katanya sih, kalau kata teman saya yang paling jahil itu yang kuntilanak merah. Itu paling jahil di situ. Terus di situ, iya kuntilanak merah. Itu paling jahil. Dia kalau kata teman saya itu, dia tuh kalau misalnya kita di ruangan tengah sendirian, itu suka ada yang kayak niup kuping gitu, kayak gitu. Itu biasanya dia katanya kan, soalnya dia emang areanya keseringan tuh adanya di ruangan tengah itu. Gitu. Kalau enggak misalnya yang kayak ngetok-ngetok kamar malam-malam gitu, itu biasanya dia katanya, karena dia jahil, sering gangguin. Terus ada anak kecil katanya sih, cuma waktu itu saya belum pernah lihat secara langsung kalau misalnya yang anak kecil itu, cuma waktu itu pernah ada fotonya juga. Dan ini singkat cerita di beberapa minggu kemudian ya Bang. Yang pas libur, jadi saya, Evi, Anggi itu libur. Ya. Bareng-bareng di janjian. Bareng-bareng ya bertiga gitu, libur. Tapi saya di kamar waktu itu posisinya. Saya di kamar, saya juga nggak tahu mereka lagi ngapain lah, mungkin beraktivitas masing-masing. Dulu itu saya suka semir rambut, tapi rambutnya paling yang kayak coklat gelap kayak gitu doang, yang kalau misalnya diterang kelihatan gitu kan. Paling gitu doang. Udah kayak gitu, saya nyemir rambut di kamar kayak biasa. Saya mau bilas semiran rambut ini kan, kayak gitu. Saya ke kamar mandi tuh yang ada di lorong. Saya ke kamar mandi di lorong karena yang paling dekat emang dari belakang itu kamar mandi di situ doang, yang ke lorong itu. Nah pas saya masuk ke kamar mandi di lorong itu, tiba-tiba ada suara orang nangis, cewek nangis. Itu posisinya padahal mungkin pagi kali ya, mungkin jam 8 apa jam 9 saya nggak tahu. Saya lupa. Ada suara orang nangis kan. Saya pikir si Anggi. Si Anggi ini kan posisinya kamar di tengah, cuma sekatannya itu kan berbatasan sama kamar saya gitu. Dan waktu itu saya berpikir si posisi kamar mandi ini di balik kamarnya itu kamarnya si Anggi. Makanya saya pikir oh ini mungkin si Anggi gitu kan, lagi nangis. Saya akhirnya kepo kan, soalnya si Anggi ini dia itu tinggal di situ sama cowoknya gitu. Dia dan sering berantem. Jadi kadang emang dia tuh sering berantem kan, namanya pasangan ya. Saya takutnya akhirnya saya nguping kan. Saya nguping dari kamar mandi. Itu cuma ada nangis doang. Saya takutnya siang ini dia apa-apain. Saya pengen denger kan, nih berantem karena apa gitu. Pas saya dengerin gitu, deketin kuping saya ke tembok, deket tembok kamar mandi, itu ternyata suaranya cuma nangis doang. Kayak gitu. Gitu aja. Jadi nggak ada suara orang kayak ribut. Gitu. Ada ucapan-ucapan yang terucap gitu ya? Iya, nggak ada. Udah kayak gitu ya udah saya inisiatif kayak gini. Saya bilang, oh ya udahlah, nanti selesai dari sini saya langsung ke kamarnya dia. Saya takutnya si Anggi ini dia apa-apain gitu kan, kasihan. Saya mau tanya gitu, kenapa gitu. Udah kayak gitu saya ya udah kayak biasa bilas rambut. Saya langsung keluar dari kamar mandi kan.
saya langsung jalan tuh lewat ruangan tengah dulu kan, karena kan kamar Anggi itu pintunya langsung berhadapan ke ruangan tengah itu. Pas saya sampai ke ruangan tengah, saya kaget karena ternyata si Anggi itu sama si Evi itu lagi ada di ruangan tengah berdua gitu, lagi kayak ngobrol biasa, dan ada satu temennya lagi perempuan gitu kan, lagi main ke situ, lagi ngobrol. Ya udah saya refleks nanya kan, "Loh Nggi, bukannya lu lagi nangis gitu?" "Enggak," dia bilang gitu kan ya. "Gue denger tadi lu nangis, gue kira lu berantem sama cowok lu," saya bilang gitu kan ya. "Enggak, gue dari tadi di sini." "Lu denger nangis dari mana? Halu kali lu," digituin kan saya. Akhirnya saya pikir, ya udahlah saya nggak mau perpanjang gitu kan ya. Terus saya bilang, "Oh ya udahlah." Akhirnya saya balik ke kamar. Pas balik ke kamar itu, saya buka pintu nih Bang. Saya buka pintu, tiba-tiba kayak ada angin dari dalam. Itu kan posisi muka, rambut kan masih basah kan, habis ngebilas itu kan, kalau ada angin kan berasa banget ya. Berasa banget kan, itu kayak gitu. Kayak gitu, kayak angin dari dalam. Sementara harusnya kan kalau angin itu dari arah luar ya. Karena kan taman itu di depan kamar itu, nggak ada yang dari balik kamar, nggak ada jendela, nggak ada apa gitu kan. Tapi jendela ketutup tuh waktu itu? Iya ketutup, karena itu jendela nggak bisa dibuka Bang. Iya. Jendela nggak bisa dibuka. Itu ada angin dari dalam. Ya udah saya lupain, saya masuk ke kamar kayak biasa. Singkat cerita, kebesokannya saya kerja seperti biasa tuh. Nah di tempat kerjaannya itu si Evi apa si Anggi itu nanya, dia bilang gini, "Lu dengar suara orang nangis di kosan?" "Iya, gue denger," gue bilang gitu. "Denger gimana?" "Ya denger orang nangis, gue kira elu," gue bilang gitu. Gue kira elu ke si Anggi itu. "Soalnya kan biasanya yang berantem elu, siapa lagi yang nangis? Makanya gue nanya ke elu." "Ah enggak," dia bilang gitu kan ya. "Ah coba dah gue inget-inget lagi," gitu kan. Pas diinget-inget, posisi si kamar mandi, posisi kamar yang kecil itu, oh iya gitu kan. Ternyata si kamar kecil ini yang berbatasan sama si kamar si Anggi ini, yang kamar mandi ini berbatasannya sama kamar saya di balik tembok itu. Terus si Anggi itu bilang, "Ya berarti yang nangis dari kamar elu." Oh gitu. Berarti suara nangis itu dari kamar lu? Oke, lanjut. Nangisnya tuh lama Bang, jadi soalnya sampai saya nguping. Saya saya tungguin gitu sampai selesai, tapi nangisnya nggak selesai. Oh iya, di situ saya sempet kayak pas di tempat kerja tuh, gue balik ke kosan nggak ya gitu. Karena parno kan, akhirnya kita udah kayak gitu, ya udah tetap beraniin balik ke kosan, walaupun kayak mau buka pintu kamar aja ragu gitu kan. Saya kan jadi parno, takutnya pas buka pintu ada sosok apa. Nggak ada sosok apa-apa. Di malamnya kita nongkrong. Biasalah, biasanya kita pada nongkrong. Kalau malam-malam biasa, apalagi malam minggu, bisa kita pada ngumpul semua di ruangan tengah. Kalau malam Jumat, pengajian. Kita emang kayak, karena tahu kondisi kosan itu seperti itu, banyak yang digangguin. Kalau malam Jumat itu biasanya kita sepakat ngadain pengajian. Inisiatif penghuni kos aja. Iya, betul. Gitu, kayak yasinan, kayak gitu. Nah posisinya itu, ruangan tengah itu kan ada kayak sofa panjang kayak gini lah ya. Terus di depannya itu paling kita pakai kursi yang yang bisa digeser-geser gitu. Nah saya posisinya menghadap ke kursi yang panjang. Saya duduk di kursi itu yang bisa dipindah-pindah itu. Saya duduk di situ. Nah posisinya kan saya ngadepnya ke mereka, terus ngelihat ke arah tangga, ke arah kamar mandi yang buat naik ke atas tuh kan ada tangga tuh. Ada kamar juga di bawah situ. Nah pas saya ngobrol-ngobrol kayak biasa, tiba-tiba mungkin karena itu udah malam juga kali ya, itu saya ngelihat di bawah tangga itu ada pocong. Itu pocongnya mungkin tinggi, jadi tingginya itu sampai nyentuh ke tangga. Iya, ke tangga. Ke tangga kan ada kayak itu kan, ada kolongnya gitu bawah tangga gitu. Nah itu tuh sampai nyentuh gitu kepalanya. Cuma emang kelihatannya itu dari ekor mata, nggak kayak ngelihat langsung ada, nggak. Jadi karena saya madep ke sana, posisi pocongnya mungkin tangganya itu di sebelah sini gitu kan. Jadi saya kelihatan dari sini. Pas saya nengok nggak ada gitu kan ya. Terus si temen ini mungkin ngelihat gelagat saya kali ya. Dia nanya kenapa gitu. Enggak kenapa-napa, saya bilang gitu kan ya. Habis itu saya biasa ngobrol lagi, kelihatan lagi dari ujung mata ini di posisi yang sama. Posisi yang sama gitu kan ya. Udah kayak gitu, saya mikir udah nggak beres nih kayak gitu. Akhirnya saya inisiatif ke teman-teman, udah yuk ke kamar aja, udah malam, saya bilang gitu kan. Apa mungkin itu teguran kali ya, maksudnya udah malam, udah jangan berisik istilah. Kadang soalnya kita kalau nongkrong di tengah itu berisik kan.
kayak ketawa-ketawa lah, hahi segala macam. Mungkin keganggu apa gimana, saya nggak ngerti. Akhirnya saya mutusin udah balik ke kamar. Udah akhirnya di kosan itu kita hari-hari berjalan seperti biasa kayak gitu. Itu sampai mungkin sekitar 1 bulan ya di kosan itu. Saya semenjak karena kejadian itu saya ragu buat ngelanjutin kos-kosan. Karena saya pikir ada beberapa kejadian. Oh iya, sebelumnya juga saya kan ini ya Bang, sekitar pertengahan ngekos di situ, saya punya guru spiritual seperti kayak kiai gitu ya. Udah lama sebenarnya saya nggak pernah kontekan sama dia tuh, udah lama banget karena terakhir kontekan itu dari zaman sekolah ya. Tiba-tiba pas udah setengah jalan di kos-kosan itu saya panggilnya Abi ya, guru spiritual saya ini. Si Abi itu nelpon ke saya. Saya pikir, oh tumben nih gitu. Dia telepon, ada apa? Saya angkat akhirnya. Terus dia nanya, saya kan belum ngasih tahu ya kalau saya kerja di mana, saya ngekos apa enggak, saya belum kasih tahu. Tiba-tiba si Abi ini nanya, dia sekarang kerja, dia bilang. Iya Bi, saya kerja di mana? Di kota ini, saya bilang gitu. Kamu ngekos ya? Dia bilang. Iya Bi, saya ngekos, dia bilang gitu. Oh gitu. Kamu kalau bisa cari kosan yang lain aja, dia bilang gitu kan. Lalu saya tanya kan, kenapa Bi? Dia bilang, enggak apa-apa. Semalam Abi mimpiin kalau kamu tidur di kosan itu, terus kaki kamu tuh ada yang megang-megang gitu. Kayak ada yang narik-narik gitu. Dia mimpiin kayak gitu. Jadi dia mungkin firasatnya nggak baik lah istilahnya. Jadi dia bilang, kalau ada kosan yang lebih yang lebih baik, pindah aja. Dia bilang, oh enggak kok Bi, aman karena waktu itu gangguannya belum terlalu intens lah ya. Saya bilang, oh ya udah nanti kalau ada apa-apa kabarin aja. Dia bilang gitu. Oke lah gitu. Nah lanjut lagi ke yang itu Bang, yang akhirnya udah sekitar 1 bulanan lah di kosan itu. Saya ragu kan buat kayak nerusin lagi. Tapi gak lama si ibu-ibu penjaga kosan itu datang. Biasalah kalau misalnya udah mau ke tanggalnya, ibu-ibu kosan itu udah ada di situ kan, nungguin duduk. Nah udah kayak gitu, karena gak enak juga kan dia minta uang. Akhirnya saya memutusin, oh lanjutin aja lah gitu, nggak apa-apa, orang ibunya juga udah ada di sini gitu kan ya. Akhirnya saya bayar, akhirnya lanjut ke bulan kedua kayak gitu. Gangguannya sebenarnya masih kayak biasa lah Bang, kayak orang suara nyapu, terus udah kayak gitu kasur goyang, itu udah makanan tiap malam lah sebenarnya kayak gitu. Gangguan selanjutnya paling yang saya rasain itu setiap malam kalau misalnya mau tidur baru mau terlelap, tiba-tiba ada yang teriak di samping kuping. Kayak gitu, teriaknya kayak gini, woi gitu. Itu persis banget di samping kuping, jadi kayak kita mau tidur dikagetin gitu. Otomatis kan kita melek lagi ya kayak gitu. Terus tiba-tiba pas baru mau merem lagi kayak ada suara gelas pecah, prang gitu di samping kuping. Pas saya bangun tuh nggak ada gelas pecah, nggak ada apa-apa pokoknya di situ. Kalau saya mikirnya mungkin di ruangan lain, itu kedengarannya tuh di sebelah kuping banget. Iya, berasa ada di ruangan lu lah. Iya gitu kan. Nah pernah ada di suatu malam, kayak biasa saya tidur, mungkin saya nggak tahu itu mimpi apa nyata, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba pas saya mau tidur itu, ada yang ngetok-ngetok pintu kan, tok-tok-tok. Iya pintu kamar, udah malam posisinya. Terus saya bilang masuk, akhirnya ada itu yang masuk, anak kecil. Anak kecilnya nggak serem, jadi kayak ya udah mungkin anak 6 tahun apa 7 tahun. Pakai bajunya tuh kayak ya rapi, pakai kemeja yang dimasukin ke dalam, celana pendek gitu. Anehnya saya nggak takut, padahal waktu mungkin kalau dipikir-pikir anak kecil dari mana tengah malam gitu kan. Nggak kayak gitu. Saya tanya kan, loh kamu siapa? Mau ngapain? Saya tanya kayak gitu. Saya mau main, si anak kecil itu bilang gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu. Kamu namanya siapa gitu? Nama saya William, dia bilang gitu. Dia nyebutin namanya dia, saya ingat kok namanya. Nama saya William. Loh kamu tinggal di mana? Saya bilang gitu. Saya tinggal di sini. Oh gitu. Saya cuma ngomong kayak gitu. Tiba-tiba saya sadar. Maksudnya tuh, oh mimpi apa bukan gitu kan ya. Pas sadar tuh anak itu udah nggak ada. Cuma di posisi yang sama. Oke, lu kayak ke hipnotis gitu. Iya, kayak ke hipnotis gitu kan. Kayak ke hipnotis gitu.
semacam kayak gitulah gitu kan. Makanya saya mikir itu mimpi atau nyata, karena itu benar-benar real maksudnya gitu kan ya. Dan si anak itu interaksi sama saya gitu, kayak tanya jawab gitu. Saya pikir karena udah sering diganggu di situ juga, udahlah mau diapain lagi gitu kan. So itu mikir kayak pokoknya bertahan aja lah, sayang soalnya kita bayar kos-kosan gitu. Cuma makin kesini makin brutal gitu kan. Akhirnya pas udah pertengahan bulan kedua, pernah kejadian di suatu malam, itu mungkin jam 2 malam kali ya. Posisi saya begadang waktu itu Bang. Posisi begadang, main HP, posisinya tengkurap saya. Tengkurap di kasur lah biasa sambil main HP kayak gini tengkurap. Itu perasaan saya udah nggak enak, udah kayak mungkin hawanya kayak gelisah kali ya. Pokoknya kayak nggak enak aja tapi sambil main HP. Saya masih dengar tuh suara teman-teman saya kayak si Anggi, terus yang lainnya tuh masih ada di ruangan tengah. Biasa mungkin mereka kayak masih gitaran, masih ketawa-ketawa, itu sampai malam, tengah malam. Kayak gitu tiba-tiba pundak saya tuh panas. Kayak panas aja gitu, panas terus berat, sakit, pokoknya kayak gitu. Terus tangan saya ini kayak apa ya, kayak gerak sendiri lah gitu, kayak nggak bisa dikendaliin, tiba-tiba gerak sendiri. Posisi saya tengkurap, si tangan saya ini kayak perlahan ke belakang, kayak ke punggung gitu loh, kayak ketarik ke belakang gitu, kayak ada yang narik. Udah kayak gitu, oh saya mikir, wah ini udah nggak beres. Saya bilang, saya maksud bisa-bisa saya kesurupan gitu kan. Soalnya saya dulu kan pernah sakit tuh pas zaman sekolah, sakitnya non medis Bang, jadi sering kesurupan gitu selama berbulan-bulan. Jadi saya udah hafal, maksudnya kalau tanda-tanda mungkin saya bakal kesurupan. Padahal saya tuh udah semenjak saya sembuh dari zaman sekolah itu, saya udah nggak pernah kesurupan lagi. Iya, udah nggak pernah kesurupan karena saya udah berobat sama yang saya bilang si Abi itu, gitu. Karena saya mikir wah ini kayaknya bakal kesurupan nih gitu kan ya. Akhirnya saya inisiatif buat tangan saya ini pokoknya setengah badan nih udah nggak bisa gerak setengah badan, tapi badan ini masih bisa digerakin nih. Tangan saya sebelah berusaha buat kayak ngechat teman saya si Anggi itu yang saya kenal dari suaranya, dari ruangan tengah itu suara dia gitu. Makanya saya inisiatif buat kayak chat gitu, chat dia minta tolong lah istilahnya. Cuma waktu itu kondisi tangan pun udah gemeter kan, udah kayak saya soalnya saya ngelawan gitu kan. Saya berusaha buat ngelawan, saya mikirnya harus cari bantuan dulu. Mungkin kalau setelah itu terserah mau kayak gimana, yang penting ada yang bantu saya gitu. Nggak dibalas sama dia, nggak ada yang baca. Terus tulisan saya pun udah berantakan, maksudnya udah kayak typo gitu kan. Akhirnya karena kayak gitu mentok-mentok saya teleponin nggak diangkat, akhirnya saya VN kan, saya minta tolong gitu. Suara pun udah kayak gimana sih, udah kayak mulai nggak kendali lah gitu, udah kayak mulai hilang gitu sebisanya gitu. Terus saya gedor-gedor lah pakai tangan, ini kan jauh sebenarnya ke tembok ini kan, nggak nyampe gitu, tapi saya berusaha buat gedor-gedor si apa namanya tembok kamar itu kan sekatannya cuma dari triplek ya yang dicat kayak tembok gitu kan. Itu jadi kalau saya gedor kedengeran, saya gedor-gedor nggak ada yang ibaratnya yang denger. Saya tadinya udah pasrah. Nah mungkin setelah nggak lama dari itu saya dengar tuh suara si Anggi sama teman-teman itu udah ada di depan pintu kamar. Saya masih dengar suaranya, dia bilang, oh coba lu aja yang masuk gitu. Kayak main suruh-suruhan gitu buat ngecek saya gitu kan. Udah gitu saya mikir udah sedikit kayak oh udah ada temen nih, udah agak tenang gitu. Akhirnya saya udah lepas aja, maksudnya udah gak usah ditahan gitu kan. Habis itu saya nggak ingat apa-apa. Langsung ngeblank. Langsung kayak ya udah gitu. Udah kayak gitu. Itu posisinya kan jam 2 malam ya. Selesai mungkin itu mau subuh. Dari jam 2 sampai jam 4 apa setengah 5 tuh kalau subuh, ya kan? Itu pokoknya saya dengar kayak ada suara dari tua masjid tuh kayak ngaji-ngajian gitu kan. Itu selesai jam segitu. Itu saya sadar badan pada sakit kan. Badan pada sakit, cuma akhirnya kan saya belum bisa bangun kan. Nah di depan pintu itu kan jadi yang nongkrong tadi tuh ternyata ada tamu juga Bang. Ada tamu yang lagi main ke kosan. Ya temennya, mungkin temennya si Anggi apa temen pacarnya saya nggak tahu, cowok. Pas saya sadar, maksudnya tiba-tiba si orang ini tuh kesurupan di depan kamar saya. Lu sadar? Iya. Yang itu kesurupan. Pindah, jadi pindah gitu kan. Itu apa namanya? Mungkin saya nggak tahu ya saya kesurupan kayak gimana. Cuma saya ngeliatin dia kesurupan tuh brutal. Maksudnya tuh kayak istilahnya tuh wah nggak terkendali parah lah gitu kan. Ngamuk gitu. Ngamuk parah itu kan di depan kamar saya kan taman itu kan. Itu tuh di situ mana taman itu gelap, udah kayak gitu. Pohonnya itu bukan pohon yang ditanam Bang, taman itu. Jadi apa ya, pohon yang tumbuh liar.
Jadi pohonnya tuh kayak gede-gede kayak gitu. Kayak gitu dia kesurupan di situ. Udah kayak gitu akhirnya dia bisa disadarin kan. Akhirnya sadarin terus teman-teman tuh dia bilang gimana gitu. Dia bilang udah nggak apa-apa. Lagian juga udah subuh nih, kayaknya aman gitu. Ya udah akhirnya sampai pagi itu kita semua begadang lah karena antisipasi takutnya entah siapa lagi nanti yang kesurupan. Pokoknya kita saling jaga. Saya mikir kan, apa saya lanjut apa enggak di kosan ini, karena oke lah kalau masih awal-awal itu saya pikir gangguannya kayak suara orang nangis lah, terus yang mungkin ngeliat itu yang anak kecil yang pocong itu gitu kan ya. Tapi ini maksudnya sampai saya kesurupan lagi. Maksud saya tuh dulu tuh saya berjuang mati-matian supaya nggak pernah kesurupan lagi kan. Tiba-tiba sampai kayak gini. Kalau kesurupan pasti nyerang fisik istilahnya kan. Lagi lah penyakit lama lu ya. Iya gitu kan. Udah kayak gitu, kebesokannya akhirnya saya nyari kos-kosan dulu. Mungkin itu ada 2 hari kalau nggak salah saya cari kos-kosan. Waktu itu karena saya mikir udahlah nggak apa-apa, ini pertengahan bulan apa mau ke akhir bulan gitu. Udahlah nggak apa-apa, ditinggal juga udah nggak sayang istilahnya kan, daripada resiko lagi. Akhirnya saya pindah kos-kosan kayak gitu, aman tuh. Akhirnya istilahnya berakhirlah cerita di kos-kosan itu. Maksudnya dari sisi saya, dan ternyata waktu pas kejadian itu saya nanya kan si teman saya itu yang si Evi itu yang kamarnya di sebelah saya nanya ke si Anggi. Saya tanya gini, si Evi kemana, nggak pernah kelihatan. Dia udah nggak ada, udah pindah dari kapan tahu. Dia bilang, oh berarti malam itu gue tidur sendirian ya di belakang, nggak ada temen ya istilahnya, nggak ada, kamar lain tuh kosong. Di malamnya lu kesurupan itu? Iya itu, ternyata dia tuh udah pindah dari beberapa hari yang lalu, temen sebelah itu. Jadi saya di belakang itu sendirian. Kayak gitu. Terus saya tanya kan, dia bilang kayak gini si Anggi ini, lu pas lagi kesurupan itu parah, dia bilang. Maksudnya tuh pas dia masuk itu kondisi badan saya tuh udah kepelintir gitu. Jadi si kaki saya ini dari pinggang kan tetap, saya kan tadi tengkurap kan, menghadap ke bawah, tapi dari pinggang ke atas itu ke atas gitu, apa kayak kepelintir gitu. Udah ngebalik begitu badannya? Iya. Makanya saya bilang pantesan, maksudnya itu pada sakit banget badan bang, sakit banget, pantesan badan pada sakit, saya bilang gitu. Udah kayak gitu pas dicari tahu ternyata kenapa saya sampai kayak gitu, si penghuni kos-kosan ini, maksudnya si makhluknya kan di situ ada yang namanya si kuntilanak merah itu ya kan, dia tuh nggak seneng dengan apa yang saya bawa, dia bilang gitu. Terus saya mikir kan, saya bawa apa? Saya nggak pernah tuh apa namanya punya jimat-jimat lah apa segala macam, pegangan ini itu nggak ada, saya bilang gitu. Nggak tahu, pokoknya dia nggak suka aja sama apa yang lo bawa, dia bilang gitu. Kayak gitu akhirnya saya tanya kan sama si Abi setelah pindah kos-kosan nih, udah kosan yang kedua nih ya? Iya, pindah kosan yang kedua. Saya telepon, saya bilang, Bi, saya udah pindah kos-kosan. Iya, kan apa Abi bilang, dia bilang, kamu harusnya pindah dari kemarin-kemarin, dia bilang gitu. Iya Bi, soalnya kemarin sayang, dia bilang gitu. Itu kenapa ya Bi, kira-kira kemarin tuh saya jam segini saya ceritain kan, jam 2 pagi saya kesurupan gini-gini. Dia bilang, itu karena si penghuni situ, si kuntilanak merah, dia bilang, itu tuh nggak suka sama yang ngikutin kamu itu, dia bilang gitu. Yang mana Bi? Oh itu yang perempuan yang dulu Abi mau diusir, dia bilang. Kan dia akhirnya kan minta buat nggak diusir. Ada perempuan yang ngikutin? Iya. Jadi dari dulu yang saya sakit, kan itu non medis lah istilahnya ya. Ya ke alternatif si Abi itu berobat. Itu dulu saya sekitar sebulan, 2 bulan saya lupa. Pokoknya saya sakit kayak gitu, kesurupan sampai badan tuh habis. Saya sembuh, pindah ke kakak saya 2 bulan kayak gitu, dia sampai nggak bisa bangun. Nah dari situ tuh awal mula makanya saya kenapa bisa sensitif, dia bilang gitu kan, kata si Abi itu saya itu mungkin disebutnya iga jarang. Kalau kayak gitu tuh mudah buat dirasukin ya kan. Nah dan yang paling bandel itu si perempuan yang ngikutin saya itu. Dia tuh dulu mau, karena kan dulu banyak ya yang masuk ke tubuh saya itu, mau diusir, yang lain oke lah pada pergi. Tapi si perempuan ini setiap saya balik buat konsultasi lagi, ada lagi. Selalu ada. Akhirnya saya nggak ngerti sih, dia tuh kayak mungkin kayak sholat dulu apa segala macem buat kayak ngobatin saya itu. Dia mungkin komunikasi sama si perempuan itu. Dia bilang akhirnya dapatlah kesepakatan. Jadi si perempuan itu gak bakal ganggu saya lagi, artinya dia nggak bakal ngerasukin saya lagi. Dulu kan dia masih sering tuh buat kayak ngerasukin saya, nggak bakal ganggu lah istilahnya. Tapi dengan syarat dia nggak boleh diusir, dia itu bakal ngejagain saya.
dia bilang kayak gitu. Berarti sampai detik ini? Sampai detik ini. Perempuan itu? Masih ada. Di belakang atau gimana dia ada nih? Dia tuh gini, kalau misalnya nampakin itu pas posisi random bang, maksudnya itu saya sering lihat dia tuh sering, ya random aja gitu bang nampakinnya. Wujudnya seperti apa? Perempuan, dia tuh mungkin kita bisa sebutnya kayak kuntilanak gitu ya. Detailnya mungkin wajahnya seperti apa? Dia itu mungkin saya lihatnya cakep-cakep aja, soalnya dia tuh punya poni bang. Jadi mungkin kalau kayak kuntilanak itu kan rambutnya acak-acakan ya. Dia enggak, rambutnya tuh rapi, tapi poninya tuh nutupin sampai mata, sampai segini gitu. Jadi nggak kelihatan full face-nya gitu, nggak kelihatan. Itu dulu saya pernah ditampakin sekali. Maksudnya yang benar-benar kelihatan wajahnya gitu. Detail, ya. Gitu ya. Iya, kelihatan mukanya itu pernah sekali. Nah, setelah dari situ kan akhirnya saya, oh ternyata si perempuan ini tuh masih ngikut saya. Akhirnya saya pindah kerja tuh dari si kota ini, saya pindah ke salah satu kota di Jawa Timur lah ya. Saya ngekos lagi karena dulu kan saya kan gak ada keluarga ya di Surabaya, bener-bener ngerantau sendirian. Saya dibantu sama teman saya yang orang Surabaya buat cari kos-kosan, dicariin lah sama dia, ngekos lagi ceritanya. Nah, kos-kosannya itu 3 lantai, kos-kosannya 3 lantai, dan menurut saya itu kos-kosannya nggak ada serem-seremnya sama sekali bang. Maksudnya itu bener-bener kayak aman, nyaman gitu kan ya. Kos-kosannya itu 3 lantai dan dia tuh yang sekatan per kamar gitulah, yang ada padapan gitu. Kayak kontrakan-kontrakan ya, umumnya lah biasa, ya kayak gitu. Di situ saya pikir nggak bakal ada lagi nih namanya kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian horor. Saya pikir nggak bakal ada. Ternyata saya salah gitu kan. Saya pikir tuh di kosan yang sebelumnya udah cukup gitu. Ternyata enggak. Ini saya emang nggak lama sih di Surabaya kan. Saya ngekos juga sebentar. Pas awal-awal tuh bener-bener aman seperti biasa lah. Akhirnya di suatu malam ada yang masuk ke pintu kamar. Jadi pintu kamar itu benar-benar dibuka gitu. Cuma posisinya saya tidur. Cuma masih bisa dengar lah maksudnya suara-suara. Jadi belum lelap gitu. Masih tidur ayam lah ya. Ya masih tidur ayam. Cuma posisi emang ngantuk banget itu bang, karena pulang kerja kan capek gitu. Saya pikir tuh teman saya yang waktu itu bantu cari kosan. Saya pikir dia gitu. Namanya panggil aja Yuda lah ya, si Yuda ini. Nah saya pikir dia kan mau main. Terus udah kayak gitu. Karena saya mikir itu teman saya, jadi saya ya udahlah bodo amat, saya lanjut tidur aja, saya pikir gitu. Tiba-tiba si orang ini ngendusin kepala saya, kayak ngendusin kayak gitu. Iya kayak gitu, kayak gitu kan, kayak napasnya tuh kayak kenceng banget kedengeran gitu kan. Nah saya pikir tuh masih teman saya itu kan, mungkin dia jahil apa gimana, saya nggak ngerti tuh. Terus akhirnya saya bilang, ngapain sih Yuda gitu kan, gue ngantuk gitu kan ya, jangan gangguin gue mau tidur. Terus kayak gitu sempet jeda tuh, akhirnya nggak ada lagi. Saya akhirnya mikir, ini si Yuda bisa masuk dari mana? Sementara tuh kosan tuh gerbangnya tinggi bang sampai ke atas. Terus peraturan di kos-kosan itu setiap keluar masuk itu wajib gembok. Mau kayak tibang ke warung atau gimana tuh dia harus digembok. Dan yang punya kunci itu yang cuma penghuni kosan doang. Masing-masing punya satu kunci. Masing-masing punya satu kunci. Ya kalau teman itu nggak mungkin, dia kan megang kunci kan nggak mungkin. Jadi saya mikir loh, ini siapa gitu kan ya? Apa mungkin penghuni kosan lain nih atau maling gitu kan. Saya mikirnya masih positif tinggi, ini auto orang gitu. Itu ngendusin lagi kan, ngendusin lagi kayak biasa tuh. Akhirnya saya mikir gini, oh ini orang harus saya gepin. Maksudnya tuh gepin artinya harus saya tangkap gitu kan. Jadi saya tuh niatnya kayak saya mau bangun ngagetin dia, langsung pegang tangannya apa-apanya gitu kan, supaya nih mau saya laporin ke penjaga kosan gitu kan. Akhirnya saya tuh langsung kayak bangun, saya bangun terus pengen tarik tangan, tiba-tiba tuh orang itu lari masuk ke kamar mandi. Tadinya kan kamar mandi itu pintunya nggak terlalu rapat ya, itu tuh ketutup brek gitu. Pintu kamar mandi tuh yang biasa lah bang, yang pintu kamar mandi plastik gitu, kayak gitu kan, drek gitu, kayak orang masuk. Saya langsung mikir, oh ini beneran orang, saya bilang gitu kan ya, nggak mungkin kalau misalnya yang lain gitu. Akhirnya saya mau buka si pintu kamar mandi ini, tapi saya wanti-wanti dulu. Saya buka pintu kos-kosan, saya lebarin gitu kan. Maksud saya itu kalau ini beneran maling apa gimana, saya takutnya dia bawa senjata tajam, saya mau langsung kabur gitu.
Terus saya pas buka pintu ternyata itu ada bapak kosan lagi tidur ngemper di depan pintu kosan yang kosong. Dia tidur ngemper aja gitu pakai sarungan gitu. Random gitu ya? Iya, gitu kan. Terus tapi waktu itu saya mikirnya kayak aman nih. Iya, ada gitu. orang lah ya. Ada orang gitu kan. Saya bisa langsung lapor ke dia gitu. Saya nyari sapu maksudnya saya nggak berani juga bang langsung buka pintunya gitu kan pakai tangan. Saya pakai gagang sapu aja. Saya dorong tuh si pintu kamar mandi ini pakai sapu, jebret gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Terus saya mikir, terus itu yang ngendus siapa? Saya orang jelas-jelas ngelihat dia lari dan si pintu kamar mandi itu ketutup. Yang tadinya nggak ketutup rapat itu ketutup, jebret gitu. Nah setelah ada kejadian itu, akhirnya saya nggak berani tidur di kosan lagi. Saya ada kenalan di situ orang warkopnya tuh luas gitu kan ya. Akhirnya saya sering numpang tidur di situ. Kadang begadang maksudnya gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Maksudnya saya kan trauma juga gitu bang, terlalu sering digangguin. Karena waktu itu juga pernah di kosan itu saya ngelihat si sosok perempuan yang ngikutin saya itu di kosan. Jadi kan kamarnya itu kan cuma muat single bed, terus di situ ada meja, terus di atasnya TV yang ngegantung, kamar mandi. Nah pas lagi saya tidur itu, saya ngeliat si perempuan itu lagi ada di depan meja itu deket TV, berdiri aja, ngeliatin saya ke atas ke arah kasur, ngeliatin saya gitu. Cuma dia nggak kayak gimana enggak. Cuma diam aja berdiri kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke warkop lagi. Iya, jadi saya akhirnya tidur di warkop. Kadang begadang sampai pagi, besoknya kerja gitu kan. Di situ terus akhirnya ada teman saya yang nanya kan, mungkin dia kasihan kali yang lihat saya di sini terus itu kenapa, akhirnya diajakin sama dia buat ngekos di tempat dia aja, karena saya ceritain kan kejadian yang sebelumnya di kosan. Terus dia bilang pindah ke kosan dia aja nanti supaya per bulannya juga ringan, bisa bagi 2. Nah karena saya mikir kayak nggak enak juga ya, maksudnya kalau saya harus ikut orang lain di sini apa segala macam. Akhirnya saya mutusin buat pulang ke Bekasi, saya resign. Saya resign dari Surabaya. Ke rumah lu pribadi? Iya, jadi saya pulang dari Surabaya, saya baliklah ke rumah saya. Jadi saya ada rumah di Bekasi, rumah mama. Saya pulang ke Bekasi dan ternyata sampai rumah pun gangguannya tuh masih banyak, masih ada gitu. Dan menurut saya justru di sini lebih intens lah gangguannya gitu kan ya. Jadi saya pindah ke rumah yang di Bekasi itu, saya cuma tinggal itu bertiga. Sama adik saya sama mama saya. Nah rumah saya itu 2 lantai, jadi ada 2 kamar di atas, 2 kamar di bawah gitu. Mama saya itu kamarnya paling depan. Nah dulu tuh saya kan karena jarang tinggal di situ ya, paling tidur masih ikut gabung sama mama sama adik di situ. Jadi 3 kamar itu saya kosongin, apalagi yang di atas. Yang dipakai cuma 1 kamar doang? Iya, yang dipakai tuh cuma 1 kamar doang. Jadi di situ setelah dari kamar depan, di sebelahnya itu ada kayak ruangan gitu, ruangan tengah lah ya. Terus udah kayak gitu ada ruangan lagi di dalam, sebelah dapur, baru ada kamar. Di rumah saya itu ada taman, kayak taman di dalam rumah gitu bang. Taman di dalam rumah, terus kayak ada pohon gede-gede juga di situ di rumah saya tuh. Jadi waktu itu mikirnya kayak supaya kalau enak aja gitu pemandangannya gitu kan. Jadi buat taman di dalam rumah gitu. Setelah pulang dari Surabaya itu, saya nggak enak kan harus sekamar terus sama nyokap. Akhirnya saya inisiatif buat tidur di kamar lain. Dan saya waktu itu kepikiran buat tidur di kamar atas aja gitu. Karena udah jarang dipakai tuh ya? Iya, dan mungkin saya mikir kayak lebih tenang aja di sana sendirian gitu, hening. Mikirnya kan gitu kan. Dan tidurnya tuh, jadi yang di atas itu satunya ada kamar yang seperti biasa kamar lah. Satunya itu kamarnya itu model kayak gazebo, kayak saung-saungan gitu. Jadi soalnya rumah saya itu konsepnya kayak agak Jawa-Jawa gitu. Jadi kayak masih banyak ukiran, terus banyak lukisan kayak gitu. Kayak Jawa-Jawa gitulah. Udah kayak gitu, nah saya tidur jadi kayak gazebo, kayak saung-saungan gitu. Nah saya tidur di situ. Saya mikir muat kok buat saya sendirian gitu kan. Awalnya oke lah, normal. Nah gangguan yang pertama itu di kamar itu tuh pas saya tidur tiba-tiba saya ketindihan tuh kayak arap-arapan gitu bang. Di sebelah saya itu ada si perempuan yang ngikutin saya. Ya ada lagi tuh si perempuan itu.
Cuma waktu itu saya nggak tahu itu dia apa bukan, karena tangannya tuh beda, dia tuh biru tangannya. Kayak mayat udah lama gimana sih? Kukunya panjang-panjang. Nah, dia tuh posisinya nyengkram tangan saya. Gitu. Kayak nyengkram gitu. Terus pas lagi saya pengen berusaha tarik gitu, cengkramannya tuh makin kuat, makin kencang. Terus kayak gitu, ya udah mau nggak mau kalau kayak gitu kan kita paling mentok-mentok berdoa kali ya. Akhirnya saya berdoa, saya akhirnya sadar. Cuma waktu itu emang nggak ada bekas kuku sih, tapi merah aja gitu. Di tangan ini tuh kayak merah aja, saya nggak tahu tuh apa bekas dia apa bukan, saya nggak ngerti. Karena ada kejadian kayak itu, saya mulai agak parno lagi. Saya pindah ke kamar yang di bawah, yang di tengah. Kamar yang di dekat ruangan tengah itu, pindah ke situ. Nah, pas pindah ke situ, ada kejadian lagi. Pas lagi saya tidur, biasalah, itu mau ngeliat dia lagi tuh. Jadi di kamar saya tuh ada kursi. Kayak kursi kantor gitu bang, yang bisa muter-muter, ya kayak gitu. Nah itu si perempuan itu duduk di situ, duduk aja, dia ngeliatin, paling kan kayak gitu ya. Nah yang paling ini sih, yang menurut saya nyata banget ya, bener-bener itu tuh interaksi langsung sama si perempuan itu, bersentuhan langsung mungkin ya disebutnya. Jadi pernah suatu pagi lah, mungkin itu udah pagi, karena posisinya saya lihat itu udah kayak mungkin jam 6 kali ya. Jadi saya mimpi, saya lagi dikejar-kejar orang. Otomatis saya kebangun dalam posisi kaget kan. Karena kita habis dikejar-kejar orang gitu kan ya. Tiba-tiba pas saya bangun kaget, saya bilang, astagfirullahaladzim gitu. Tiba-tiba di belakang saya itu ada yang nepok-nepok. Jadi gini, saya kan tidur madep ke arah jendela. Saya makanya bisa ngelihat itu, kenapa saya pikir itu udah pagi. Karena saya ngelihatnya ke arah jendela. Nah, jadi di belakang kepala saya ini masih ada kayak celah gitu, ada celah dari kasur kan. Nah, kasurnya itu kasur yang kayak kasur lantai gitu aja, gitu kan. Ya saya tidur di situ. Nah, pas saya bangun kaget, tiba-tiba dia nepok-nepok di pundak saya, di ginian nih. Tangannya saya ngelihat dia tuh pakai baju putih bersih gitu. Dan kalau kuntilanak kan bajunya gombrong ya, dia nggak terlalu gombrong sih, biasa aja gitu. Tapi bajunya putih, lengan panjang. Ya, kayak gitu dia nepok-nepok, dia ngomong gini, tenang, ini gua. Ya gitu kan, dia mungkin kayak ngelihat saya bangun kaget gitu, makanya dia langsung nenangin. Saya pikir itu kakak saya, soalnya emang di hari itu kakak saya tuh lagi main dari Depok ke Bekasi. Biasanya dia memang main sih sebulan sekali gitu kan, nginep itu. Saya pikir kakak saya gitu kan yang nenangin saya, karena ngelihat saya bangun kaget gitu. Udah kayak itu saya langsung mikir, kakak saya ngapain pagi-pagi udah di kamar saya gitu kan ya, dari bangun itu. Awalnya saya mikir emang tenang sih, maksudnya ditenangin orang gitu, habis bangun kaget gitu. Setelah mikir kayak gitu, saya duduk, saya nengok ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa. Itu tuh emang bener-bener, maksudnya tuh bener-bener ditepok gitu bang, dibangun-bangunin gitu. Ditenangin kayak gitu. Akhirnya saya pindahlah ke sofa yang ada di ruangan depan kamar mama saya. Ada sofa. Saya cuma minta bantal aja dari kamar mama saya tidur di sofa. Udah agak siang, saya dengar suara kayak orang riuh gitu di telinga saya gitu. Akhirnya saya bangun, ternyata itu kakak saya sama mama saya di ruangan tengah lagi ngobrol. Bukan lagi ngobrol sih, kayak debat apa-apa, saya nggak ngerti lah. Akhirnya saya bangunkan, saya bilang, ngapain pagi-pagi berisik ya? Soalnya masih tidur, ngantuk. Terus kakak saya bilang kayak gini, enggak, tadi gue habis dari kamar mandi, gue kan lagi dapet, dia bilang. Terus gue lagi nyuci pembalut, biasa mungkin mau dibuang apa gitu. Tiba-tiba ada yang manggilin dia, gitu kan. Di kamar mandi ada yang manggilin, kayak orang yang mau masuk kamar mandi. Terus dia bilang gini, iya tar dulu sebentar. Kakak saya pikir itu saya gitu kan. Udah kayak gitu nggak lama dibuka sama kakak saya pintu kamar mandi tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia nyamperin saya ke sofa itu di depan, jalan ke depan, dia ngeliat saya tidur masih pules. Dia cerita kayak gitu. Saya belum cerita tuh tadi ada yang nepok-nepok itu, ya kan? Saya belum cerita ke dia. Akhirnya saya cerita ke kakak saya. Iya, tadi juga kenapa pindah ke sini? Soalnya tadi di kamar ada yang nepok-nepok, kejadian begini-begini gitu kan ya. Terus jadi di hari itu tuh ada dua kejadian. Ada saya kira itu kakak saya, kakak saya kira itu saya di kamar mandi gitu. Tapi kalau mama saya dia udah paham kenapa kalau saya pindah ke kamar dia, apa pindah ke sofa pasti saya habis digangguin. Karena banyak kan gangguannya. Udah kayak gitu, akhirnya kan karena banyak kejadian tuh di kamar saya, sebenarnya paling
dia dikasih lihat sosok perempuan itulah ya yang paling intens tuh. Ada saat tidur di kamar mama saya lagi, tidur di situ. Posisinya waktu itu kakak saya udah nggak di rumah kan, udah pulang. Mama saya lagi keluar, adik saya sekolah. Saya tidur di kasur yang lantai gitu, yang bulu-bulu gitu. Nah si kasur mama saya itu cuma kasur yang kecil juga sama gitu, single bed tapi nggak pakai ranjang gitu. Jadi saya badan saya itu di karpet itu, kaki saya di atas kasur gitu kan tidurnya. Nah kepala saya tuh deket pintu. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamar. Pintu saya kan kamarnya tuh double ya bang, ada yang pintu besi sama pintu yang kayu itu. Jadi kalau ada yang buka pintu itu pasti kedengeran kan. Kayak buka pintu besi cekrek gitu. Terus abis itu buka pintu yang kayu cekrek gitu. Itu benar-benar dibuka terus ditutup lagi. Terus ada yang masuk perempuan, dia masuk sambil nyanyi. Jadi waktu itu karena saya posisi ngantuk ya, jadi saya ya udah saya tuh kalau ngantuk kayak gitu bang, jadi saya bodo amat aja, walaupun denger apa-apa saya ngantuk, saya tidur gitu kan. Jadi saya nggak mau cilang-cilung tengok-tengok gitu. Kayak gitu, dia tuh nyanyi kayak gini. Gitu aja kan, saya sambil jalan kayak orang seneng aja gitu. Terus saya mikir, oh kakak saya nih lagi main lagi ke Bekasi gitu. Terus dia kan kalau orang naik ke kasur kan berasa ya bang, orang naik kasur kan, udah kayak gitu. Dia nyari posisi tempat duduk, jadi posisi tempat duduk kerasa kan, dia kayak nyari posisi buat duduk di atas kasur, karena kaki saya kan masih di kasur kan. Nah di kasur mama saya itu ada sejadah sama mukena. Nah sama dia tuh dipindahin ke kaki saya, dipindahin, taruh di kaki gitu kan ya. Oh kakak saya nih gitu. Biasa kakak saya emang sering kayak gitu, datang duduk di kasur gitu. Makanya saya pikir kakak saya. Saya mau tanya kakak saya gitu kan, saya balik badan ngadep ke kasur itu nggak ada siapa-siapa. Tapi si mukena sama si sajadah itu udah di kaki saya. Selisihnya cuma sepersekian detik. Iya. Dari dia naruh sejadah sama iya, langsung gitu. Balik badan tuh udah langsung nggak ada. Oke. Itu. Terus akhirnya saya telepon mama saya kan, mama di mana? Oh ini lagi di rumah saudara gitu. Udah pulang gitu. Kenapa? Udah pulang aja gitu kan ya. Udah pulang. Udah kayak gitu. Nah terus di mungkin beberapa hari kemudian kali ya, karena kejadian itu emang berturut-turut gitu loh bang. Saya waktu itu mau ngambil sesuatu di kamar saya. Jadi saya duduk di ruangan tengah di kursi. Saya mau ke kamar saya, mau masuk. Biasanya di kamar saya itu suka ada pengki, ada sapu di depan kamar ditaruh di situ. Saya masuk tuh nggak ada apa-apa, maksudnya seperti biasa gitu masuk. Ngambil barang, waktu itu kalau nggak salah saya ngambil parfum. Saya ngambil parfum, saya mau bawa keluar, tiba-tiba saya nengok ke bawah, itu di pengki tuh udah penuh darah. Itu full sepengki gitu, di pengki doang gitu, darah. Tadi pas saya masuk tuh nggak ada, karena kalaupun ada pasti itu kan ibarat kata nyentrik lah kalau darah kan gitu, pasti kelihatan. Apalagi itu depan pintu gitu kan, depan pintu kamar maksudnya, pasti kelihatan. Dari pas saya keluar, itu langsung ada darah. Akhirnya saya telepon mama saya. Saya foto dulu, kirim ke mama saya. Saya tanya kan, ini darah apa? Ya kan. Terus mama saya malah balik nanya, kamu kenapa? Kamu muntah darah? Dia bilang, enggak. Saya bilang, enggak muntah darah. Tadi keluar kamar tiba-tiba ini udah ada darah kayak gini. Ini apa gitu. Akhirnya mama saya pulang ke rumah kan. Mama saya biasa kan suka keluar, suka main ke rumah saudara gitu, karena rumah saudara nggak jauh. Dicek sama dia, oh iya bener ini darah, dia bilang gitu. Terus mama tadi emang nggak bebersih apa-apa. Enggak bersih apa-apa, udah ini aja bersihin katanya. Dibersihin sama mama saya, disiram itu pengkinya, dicuci sama dia. Udah katanya biarin aja. Udah kayak gitu, terus udah kayak gitu. Emang sih rumah kita tuh kiri kanan tuh rumah kosong bang. Kita di tengah-tengah ini rumah yang ada isinya. Oh kanan kiri benar-benar kosong. Rumah kosong, iya. Itu kan kayak di perumahan gitu kan, kiri kanan rumahnya kosong. Belum diisi sama orang. Iya, udah diisi tapi ditinggal. Oke. Gitu. Itu udah kayak gitu ya udah akhirnya karena mungkin udah ada beberapa kejadian di rumah, mama saya inisiatif buat manggil ustadz gitu kan, kiai buat ngebersihin si rumah ini, bersihin rumah. Mungkin waktu itu ada 5 atau 7 orang gitu yang datang buat ngebersihin si rumah itu, karena emang bukan dari kita doang, tetangga pun banyak yang tanya, kok kamu kuat sih tinggal di rumah itu, dia bilang. Soalnya tadi si bapak ini tuh ngelihat ada di atas rumah kamu tuh ada orang berdiri terus, itu siapa? Tanya kayak gitu kan. Jadi mungkin di loteng kali ya dia ngelihatnya kali ya. Saya bilang siapa? Nggak ada. Saya bilang gitu. Pokoknya banyak ada orang yang dia bilang suka ngelihat apalah gitu di atas rumah saya. Kayak itu dibersihin lah. Nah dibersihin itu mulai mungkin sekitar jam 10 malam.
Itu saya kan itu kejadian udah nggak pernah kesurupan lagi setelah di kos yang biru itulah ya. Yang pertama itu. Iya, di situ saya kesurupan lagi. Kesurupan dari jam 10 sampai selesai subuh. Dan pas lagi posisi kesurupan itu mungkin sebelum-sebelumnya saya nggak pernah sadar kali ya, nggak ingat maksudnya kejadiannya tuh apa aja gitu. Nah di situ tuh saya posisinya kesurupan tapi mata saya tuh masih kondisi sekitar. Tapi badan saya ini nggak terkendali istilahnya gitu kan. Tapi pas di situ saya ngelihat ternyata di situ banyak banget kayak bola-bola api besar melayang-layang gitu di atas rumah. Melayang itu tuh banyak. Terus saya ngelihat ke atas ke tangga. Di situ kan saya emang kelihatan tuh tangga ya. Di situ ada pocong. Jadi dia tuh duduk di tangga gitu. Kayak duduk di tangga. Jadi pas lagi kesurupan itu mungkin saya nggak terkendali. Tapi mata saya tuh bisa ngelihat sosok ada apa aja. Cuman yang saya lihat cuma itu doang. Cuma si pocong yang di tangga sama bola-bola api itu yang berterbangan itu. Itu ada banyak, mungkin ada 5 apa 6, saya nggak ngitungin sih. Banyak. Udah tuh selesai subuh. Akhirnya karena mungkin banyak kejadian juga, ternyata pas udah dibersihin masih ada gangguan. Saya nyaranin sih ke mama saya, kita ngontrak rumah aja, kita pindah rumah gitu kan. Akhirnya mama saya setuju buat nyari rumah yang dikontrakin, tapi masih di perumahan itu juga, tapi beda blok. Akhirnya kita pindah. Saya duluan sih yang pindah karena saya pikir udah nggak kuat di rumah itu gitu. Saya pindah ke rumah yang baru saya tempatin itu. Kondisinya masih kosong. Saya cuma baru bawa kasur, bawa TV, ya kan, sama kipas udah gitu doang. Mama saya belum ikut pindah. Jadi saya ngisi rumah itu sendirian, rumah yang baru ditempatin. Saya ngerasanya justru saya lebih aman di sini biarpun ini tempat baru, tapi saya ngerasa lebih aman. Tapi ternyata enggak. Di rumah itu di malam pertama aja itu saya udah ngerasain yang aneh gitu. Pas lagi saya tidur tiba-tiba badan saya tuh keangkat, melayang gitu bang, kayak melayang tapi nggak terlalu tinggi sih, kayak keangkat aja gitu, keangkat sedikit. Dan itu kalau kayak gitu kan kita nggak bisa bangun ya. Terus karena badan kita keangkat otomatis kepala kita kan ngedangak gitu ya, gini kan kadang keangkat gitu. Ternyata pintu itu kan nggak saya tutup rapat. Nah pas saya ngedangak itu di pintu itu ada yang berdiri hitam besar, jadi kayak nutupin bener-bener satu pintu itu. Jadi yang saya ngeliat cuma hitam aja gitu. Harusnya kan kelihatan karena ruangan tengah itu lampunya dinyalain. Itu karena hitam gitu berarti ada yang berdiri di situ. Itu badan saya keangkat, saya mikir gini, apa ini saya mau mati kali ya, kayak gini rasanya gitu kan. Karena waktu itu kayak badan tuh udah sesek, posisi keangkat, terus ngelihat sosok hitam kayak gitu kan. Gimana saya nggak mikir saya mau mati gitu kan. Makanya saya pikir, oh mati nih saya gitu. Waktu itu tiba-tiba badan saya jatuh ke kasur gitu, brek gitu. Sadar gitu kan, maksudnya udah balik normal. Saya lanjut tidur, saya nggak balik ke rumah yang lama, nggak. Saya lanjut tidur, udah kayak gitu, bangun pagi udah ada suara orang yang ngepel kayak biasa lah orang ngepel, kayak suara air gitu, koclak ngepel gitu. Saya pikir, wah mama saya nih udah ngepel rumah ini, mungkin dia udah mau nempatin rumah ini juga gitu, mau pindah gitu. Udah sih biarin aja, sore itu ngepel lama, mungkin saya pikir oh iya kan luas juga gitu kan dia ngepelin itu lama, ya udah saya biarin aja. Udah kayak gitu udah agak siangan, saya baliklah ke rumah yang lama mau makan karena kan itu nggak ada nggak ada makanan kan di rumah itu. Saya balik ke sana, saya ketemu mama saya tanya, mama tadi ngepel gitu, emang udah mau pindah ke sana gitu. Enggak, siapa yang ngepel, dia bilang gitu kan. Terus udah kayak gitu, oh, enggak tadi orang dengar kok suara orang ngepel gitu kan, ya lama kayak gitu. Orang itu kayak orang beraktivitas biasa aja bang, ngepel, buka pintu, buka kamar mandi kayak gitu kan ya. Serius belum ke sana gitu. Iya mama belum seharian belum ke sana, dia bilang ngapain gitu. Udah tuh itu malam pertama itu di situ saya udah digangguin yang kayak gitu. Karena kayak gitu, udah akhirnya saya nggak cerita. Mama saya akhirnya ikut pindah ke situ. Rumah yang lama saya itu akhirnya dirombak, dijadiin kos-kosan. Jadi kos-kosan. Rombaknya itu rombak total. Maksudnya kan karena dari bentuknya aja kita mikir kayak udah emang dilihat tuh udah kayak gak enak aja karena kan kayak banyak ukiran gitu-gitulah.
Terus akhirnya dirombak gitu. Udah kayak gitu, kita akhirnya menetap sampai sekarang tuh di rumah yang ini. Menetap di situ. Berarti sampai terakhir ini lu masih tinggal di rumah yang lu kontrakin itu. Yang lu kontrak ya? Iya. Terus ada kejadian lagi yang menurut saya itu serem tuh, yang saya ngelihat diri saya sendiri di rumah itu. Gimana kejadiannya? Jadi waktu itu di hari itu saya itu sebelumnya ini Bang, ikut ngehadirin acara Paskibra lagi. Saya kan dulu alumni Paskibra ya. Nah dari sekolahan saya itu ngontek saya buat nyaksiin si acara Paskibra ini. Jadi ada malam namanya pengukuhan. Jadi anak-anak Paskibra itu nginep di sekolah. Saya harus ikut karena di situ kan ada upacara di malam itu sebelum hari H 17-an. Waktu itu saya dikontak, saya awalnya nolak. Saya bilang saya trauma. Gitu, saya trauma buat ke sekolah itu lagi, apalagi nginep. Mungkin kalau main sebentar saya nggak apa-apa gitu. Tapi saya diminta buat nginep. Akhirnya setelah dibujuk, saya akhirnya mau lah. Oke lah, akhirnya saya datang ke sekolah itu. Saya datang ke sekolah, nginep. Saya nggak berani tidur. Saya nggak berani tidur karena kan harus nginep kan. Iya, berarti lu begadang. Saya tidur tapi mata merem tapi nggak tidur pulas gitulah. Pikiran kemana-mana ya. Pikiran kemana-mana. Pokoknya berusaha jangan sampai tertidur lah pokoknya gitu kan. Tapi mata meremin aja nggak apa-apa. Saya tidur di situ. Soalnya saya takut gini. Saya takut kayak saya tidur dulu kan awal kejadian saya bisa sensitif apa kenapa-napa tuh awalnya dari situ kan. Jadi saya tuh takut. Saya balik ke sini lagi takutnya nanti pas saya tidur saya entah dibawa kemana. Saya nggak bisa bangun. Pokoknya saya namanya trauma gimana sih gitu kan di tempat itu kan ketakutan pokoknya nggak bisa tidur. Nggak ada kejadian gimana-gimana sih, cuma akhirnya saya nggak tidur kan karena seharian itu saya balik lagi ke Bekasi itu siang. Oke. Tapi dari cerita tadi sepanjang yang lu ceritain sih udah cukup detail sebenarnya nih. Cuman ada beberapa kata-kata lu yang kerekam di kepala gue dan pengen gue tanya nih Yas. Jadi gue tadi sempat ngambil beberapa poin seperti perempuan yang ngikutin lu sampai sekarang, Paskibra dan sekolahan lu. Sebenarnya ada apa sih dengan 3 ini? Perempuan itu, sekolah dan Paskibra? Jadi lu bilang sempat trauma tuh sama Paskibra dan sekolah lu itu. Sebenarnya ada apa sih di balik itu? Mungkin lu mau cerita gitu. Iya. Jadi itu tuh kejadiannya mungkin pas saya kelas 1 SMA, Bang. Saya tuh dulu dari SMP aja saya udah ikut Paskibra. Karena kebetulan SMP sama SMA saya tuh sama satu yayasan. Swasta berarti? Iya, swasta gitu. Udah kayak gitu, saya dari SMP Paskibra, pas SMA saya diajakin lagi buat Paskibra pengibaran. Nah, biasanya kalau Paskibra itu sebelum hari H besok buat pengibaran, di malamnya itu kita ada namanya pengukuhan. Pengukuhan itu jadi semacam kayak upacara buat masang kayak lencana gitu-gitu. Kayak gitu kan, terus nyanyi lagu kebangsaan itu malam-malam. Waktu itu kejadiannya setelah Isya sih. Jadi pas upacara itu biasalah kita langsung berbaris sesuai posisi masing-masing. Terus upacara seperti biasa. Nah, pas lagi mungkin selang 30 menit upacara dimulai. Biasa kan kita kayak ada cium bendera gitu. Jadi ada satu orang yang bawa kelilingin bendera gitu, keliling ke kita, nanti sampai di kita cium bendera itu gitu. Nah, pas selesai acara kayak gitu, tiba-tiba dari kaki saya ini tuh gini Bang, kayak semacam kesemutan, tapi kalau kayak kram itu kan kalau kita kayak pegang sakit ya. Tapi rasanya kayak gitu, tapi itu mah nggak sakit kalau dipegang, tapi pokoknya kayak ser ya gitu. Itu lama-lama naik ke atas sampai ke kepala gitu kan. Rasanya tuh kayak gitu sampai ke kepala, ser-serannya itu bahkan sampai ke gigi tuh berasa kayak ser-ser kayak kesemutan gitu tuh. Itu aneh tuh. Udah kayak gitu badan saya otomatis kaku kan. Kaku, tiba-tiba badan saya tuh jatuh. Gubrak ke lapangan, itu lapangan kan biasanya dari plester gitu kan. Sekeras itu wajah saya tuh nabrak ke situ, jatuh. Itu dari situ saya teriak-teriak, terus mungkin itu awal mula mungkin saya anggapnya waktu itu pingsan kali ya. Kayak itu, tapi saya teriak, saya masih gimana ya, kayak setengah sadar gitu Bang. Masih ada, lu ingat lah momen-momen itu ya? Masih saya ingat gitu. Nah, saya dengar suara, tapi suaranya itu bergema
kayak orang-orang manggilin saya itu bergema, kayak kita lagi ada di ruangan kosong, terus ada yang manggil tuh, kayak bersuara kan kayak Dias, suaranya tuh kayak gitu mereka manggilin. Nah itu ternyata awal mula saya sakit, kesurupan, terus udah kayak gitu saya peka terhadap yang ada di sekitar saya gitu. Itu awal mulanya sebenarnya. Nah selesai kayak gitu, oke lah, udah selesai tuh upacara pengukuhan itu. Besoknya paginya kita pengibaran kan bendera 17 Agustus. Selesai 17-an Agustus, kita balik ke kelas, evaluasi. Setelah evaluasi, nah di situ ternyata itu saya anggapnya mungkin kalau semalam pingsan ini kesurupan kali ya. Itu saya tiba-tiba nggak sadar aja, cuma saya tuh sempat sadar tuh kayak semua bangku itu kayak langsung buyar gitu bang. Bangku itu buyar, habis itu saya nggak ingat apa-apa. Saya akhirnya dibawa ke masjid sekolah. Ternyata di situ lebih parah kesurupan saya tuh. Jadi ada di situ apa sih yang disebutnya ya? Kalau yang latih paskibra tuh pokoknya adalah senior paskibra yang latih kita. Kan badannya besar-besar ya. Mereka itu udah lulus yang latih kita paskibra ini. Itu dia tuh sampai kebanting sama saya. Tingginya tuh dulu kan saya masih kelas 1 SMA ya. Dia udah lulus sekolah, udah kerja. Itu dia tuh kebanting badannya sama saya. Terus udah kayak gitu, dari masjid ini kan ada sekatan antara perempuan sama wanita. Perempuan sama laki-laki ada sekatannya kan buat saf itu. Dari triplek itu tuh pecah sama saya. Pecah, terus pas udah sadar celana saya tuh robek segini. Robek, bener-bener robek celana kayak gitu. Itu pagi, kesurupannya pagi. Pagi terus malu juga kan, pas udah sadar tuh malu karena banyak yang nonton karena di situ sebelah masjid itu kantin dan itu baru pada bubar pengibaran bendera kan. Jadi mungkin anak-anak lihat ada kejadian apa nih, ditontonin, malu juga saya. Akhirnya sama guru saya tuh dibawain sarung. Ditambah celana lu robek lagi. Iya, karena robek kan. Akhirnya sama dia dibawain sarung, sama guru itu dibawain sarung. Udah kayak gitu, kata gurunya udah dibawa aja ke ke asrama. Saya kan tinggal di asrama dulu kan, jadi di sekolah itu ada asramanya. Boarding school gitu ya? Iya, jadi kayak ada asrama gitu. Saya tinggal di asrama, dibawa ke asrama ternyata kesurupan lagi ternyata sampai asrama. Nah di asrama itu biasanya malam-malam kita ada ngaji biasanya setelah maghrib kan di rumah yang punya asrama ini. Ngaji di situ. Kesurupan lagi. Akhirnya karena sering kesurupan terus, karena pas lagi kesurupan ini baru saya bisa ngelihat sosok-sosok kayak gitu tuh. Pas saya sadar nggak kelihatan bang, tapi pas lagi kesurupan mata saya tuh masih bisa ngelihat dan sosok-sosok itu banyak. Contoh pas lagi kayak kesurupan di kebun itu kan di depan rumah yang punya yayasan ini di teras kan saya kesurupan di situ. Di depannya itu ada kebun, ada kayak pohon bambu gitu-gitu kan. Udah kayak gitu, itu pas saya kesurupan makhluk-makhluk itu tuh pada nyamperin, ada kayak pocong, kuntilanak, pokoknya banyak di situ bang. Itu kayak ngedeket gitu ke saya. Gimana saya nggak ketakutan kan, apalagi waktu itu pengalaman pertama kan ngeliatnya kayak gitu. Mereka tuh kayak datang segerombolan kayak gitu, kayak nyamperin gitu. Terus di sebelah rumahnya dia, rumah yang punya yayasan ini, ada pohon mangga. Nah di sebelahnya itu ada pocong. Pocongnya itu bener-bener besar. Ini lebih besar yang saya pernah lihat di kosan itu ya. Ini kan pertama kali ngeliat itu besarnya itu sampai setinggi rumah. Itu kalau saya tahu setinggi rumah kenapa? Karena pas saya lihat itu dia cuma yang kelihatan tuh cuma setengah badannya doang. Jadi sisanya di atas. Itu saya pikir apa gitu kan ya. Udah karena mungkin udah nggak bisa, maksudnya pihak sekolah sama yayasan udah nggak bisa ngendaliin. Akhirnya telepon orang tua saya. Diajak buat pulang, disuruh diobatin di rumah. Saya akhirnya berobat kan kesana kemari, tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya, maksudnya tetap masih kayak gitu. Kesurupan terus di rumah pun kesurupan. Di rumah pun sama gitu. Akhirnya ketemulah sama si Abi yang tadi ceritain itu. Berarti kesambungan di situ ya. Iya, Abi yang saya ceritain pas lagi di kos-kosan yang tadi yang telepon saya itu. Nah itu awal mula ketemu dia. Gitu. Berarti di situ lu akhirnya sembuh lah. Akhirnya sembuh sama si Abi ini. Dan mungkin satu lagi nih, mungkin bisa lu ceritain secara singkat aja. Lu kan tadi sempat nyebut kalau
ketika lu sakit sering kesurupan itu, lu dan kakak lu itu sampai kurus itu maksudnya gimana itu? Karena gini Bang, kalau misalnya kesurupan gitu kan gimana ya, kayak makan badan. Maksudnya tuh karena kita kan jatuhnya sama aja kayak sakit gitu. Karena kan kita tenaga kekuras. Kakak saya tuh sampai gak bisa bangun. Dia maksudnya tenaganya tuh udah habis buat gerak aja susah. Karena ya kayak gitu intens, maksudnya kejadian kesurupannya itu sehari itu bisa berkali-kali. Kesurupannya enggak, kenapa kakak lu bisa kesurupan juga? Saya nggak ngerti sih waktu itu posisinya saya sembuh pindah ke dia gitu. Jadi selesai saya sembuh dulu. Iya. Gitu. Baru kakak lu yang kesurupan. Iya. Awalnya dia belum pernah kesurupan? Belum pernah sama sekali. Itu pengalaman saya sama kakak saya pertama kali. Kayak sampai gitu. Badan lu berdua kurus. Iya, itu dulu saya sampai ibarat kata mau nyerah lah. Saya bilang ke bapak saya kan bilang kayak gini, Pak ini mau sampai kapan gitu. Soalnya saya capek gitu. Kalau misalnya kayak gini terus saya lebih baik mati aja, saya bilang gitu kan. Karena bener-bener udah kayak ya udah kayak orang nggak ada tenaga gitu. Bapak saya mungkin karena gimana ya kayak kesel apa gimana mungkin ya, dia juga capek kali ngurusin saya. Maksudnya capek maksudnya dalam artian dia tuh udah jengah lah gitu. Iya gitu kan. Akhirnya saya ditampar sama dia, kamu ngomong apa gitu kan ya, jangan ngomong kayak gitu, dia bilang gitu. Bisa kok, akhirnya ya alhamdulillah lah ketemu si Abi itu, akhirnya disembuhkan sama dia. Ya minimal nggak sering kesurupan lah. Gitu. Iya, tapi ada salah satu sosok yang akhirnya tetap ikut sama lu yang perempuan itu. Iya, karena dulu perjanjiannya gini Bang, perjanjiannya dia nggak diusir tapi dia jagain saya gitu kan. Nah dan saya pun sekarang istilahnya mau balik ke si Abi itu nggak bisa. Karena si Abinya udah meninggal. Oh, udah meninggal si Abi? Innalillahi. Oke, udah. Semoga walaupun Abi udah nggak ada, semoga lu nggak ngalamin yang parah-parah lagi. Karena juga lu pasti nggak tahu nih tempat minta tolong sama siapa lagi yang ampuh ya. Karena kan ya bisa dibilang ketika lu berobat sama si Abi, alhamdulillah bisa lebih baik lah. Lebih baik, walaupun masih ada sesuatu yang masih ngikut ya. Bener. Dibanding sebelum-sebelumnya lu nyoba ke pengobatan lain nggak ada hasil. Itu udah bisa banyak pasti ya. Iya, jadi udah makanya bapak saya tuh sampai pusing. Iya. Apalagi setelah saya sembuh pindah ke kakak saya, wah dia makin pusing lagi. Oke, sebenarnya banyak banget nih yang pengen gua tanya-tanyain nih sama lu ya. Cuman karena ini kita podcast udah cukup panjang banget nih ya. Mungkin kalian bisa tanya aja di kolom komentar kalau ada yang pengen kalian tanyain. Nanti semoga aja Deas sambil nonton videonya bisa balasin komen kalian. Cuman ya lu nggak harus juga balas nih Deas. Lu kalau nggak berkenan untuk ngebalas juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang pas kalian yang suka komen aneh-aneh, ini jangan suka komen yang aneh-aneh lah buat ke narasumbernya. Yaudah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Thank you banget buat pasukan Antara Malam yang udah nonton sampai detik ini. Dan sekali lagi thank you banget, Yes, lu karena udah jauh-jauh dari Bekasi, mampir ke Cakung sini. Paling podcast gue tutup, gue Adit dari Antara Malam dan Deas izin pamit. Bye.